Para fans sepak bola di dunia tentu mengingat kisah heroik timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2022. Kelolosan mereka hingga fase semifinal menjadikan mereka sebagai salah satu tim di Asia yang melaju hingga fase tersebut. Dalam perjalanannya, pertandingan yang paling dikenang salah satunya ialah ketika menghentikan laju Italia di fase 16 besar. Kala itu, pertandingan yang syarat akan kontroversi wasit yang memimpin pertandingan tersebut membuat Italia harus beradang dengan menyakitkan. Namun, dikalahkan oleh Korea secara mengejutkan bukan hal yang baru dialami oleh timnas Italia. Dalam sejarahnya, timnas Italia juga sempat digemparkan oleh negara Korea lainnya. Salah satu pertandingan yang mengubah kota Middlesbrough yang tenang menjadi riuh. Seperti itulah jurnalis Daily Express Arnold Howe menggambarkan pertandingan antara Korea Utara dan Italia di Piala Dunia 1966. Simak selengkapnya ulasan salah satu pertandingan bersejarah di Piala Dunia. Sebelum pertandingan antara timnas Italia menghadapi Korea Utara berlangsung, banyak yang memprediksi bahwa timnas Italia dan Uni Soviet bakal lolos dengan mudah dari grup yang dihuni oleh Korea Utara dan Chile. Bahkan The Times menulis ulasan pra-pertandingan yang bernada, kecuali tim dari Korea tukang akrobatik dengan taktik yang tak terduga, maka tampaknya Italia dan Soviet bakal menang mudah. Segala prediksi tersebut sepertinya akan terbukti kala kesulitan yang dialami timnas Korea Utara terlihat ketika Park Sung-jin dan kolega menjalani pertandingan pertama dengan kekalahan 3-0 menghadapi Uni Soviet. Di matchday kedua, Korea Utara menghadapi Chile, sementara Italia bertanding menghadapi Uni Soviet. Arah angin pun mulai berubah. Hasil dari dua pertandingan tersebut lalu diketahui seperti ini. Korea Utara menghadapi Chile berakhir imbang 1-1, sedangkan Italia kalah menghadapi Uni Soviet 0-1. Pada matchday terakhir, Italia punya kesempatan lebih besar untuk lolos. Dari sisi pengalaman dan ditambah dengan diuntungkannya Italia karena menghadapi lawan yang relatif lebih mudah yakni Korea Utara dibandingkan Chile yang harus berhadapan dengan Uni Soviet di pertandingan fase grup terakhir. Namun, apa yang terjadi di hari pertandingan justru berbanding terbalik dengan yang sebelumnya diperkirakan. Korea Utara berani tampil menyerang dan beberapa kali menebar ancaman ke pertahanan Italia. Si nyamuk merah mengeluarkan taringnya dan bertarung mati-matian demi meraih kemenangan. Segalanya menjadi buruk bagi Italia ketika pada menit ke-30, gelandang mereka, Giacomo Bulgarelli, tak bisa melanjutkan pertandingan karena cedera. Saat itu, belum diperkenankan pergantian untuk pemain yang cedera. Alhasil, Italia pun terpaksa melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Sementara itu bagi Korea Utara, unggul jumlah pemain semakin membuat mereka leluasa menyerang. Akhirnya, pada menit 42, Park Do-ik berhasil membuka keunggulan Korea Utara lewat tembakan keras yang ia lepaskan ke sudut kiri gawang Enrico Albertosi. Gol itu disambut dengan meriah oleh penonton yang hadir di Aerosol Park Stadium. Itulah satu-satunya gol yang tercipta di pertandingan tersebut dan membuat Korea Utara meraih kemenangan besar. Tidak hanya memenangkan Korea Utara, gol itu juga telah membuat banyak penduduk Middlesbrough mulai menaruh respek kepada Korea Utara. Simpati besar dari penduduk Middlesbrough untuk timnas Korea Utara dapat dipahami. Korea Utara saat itu merupakan tim debutan yang tak diunggulkan di Piala Dunia. Italia, sementara itu merupakan tim yang berpengalaman yang sebelumnya sudah pernah memenangi trofi Piala Dunia sebanyak 2 kali di tahun 1934 dan 1938. Ini tentunya patut disyukuri karena tekanan besar sebelum turnamen yang dirasakan Korea Utara dikarenakan perseteruannya dengan Inggris sedikit demi sedikit kian memudar. Tidak hanya itu, media-media yang awalnya meremehkan kekuatan tim Korea Utara pada saat itu banyak membuat judul-judul fantastis dan hiperbola akibat kemenangan yang diraih Korea Utara. Seperti Park Do-ik tadi malam meledakkan bom terbesar di sepak bola, tulis The Daily Express. Lain lagi dengan judul di halaman lainnya yang lebih fantastis lagi. Sejarawan Korea akan menulis ini sebagai kelahiran negara mereka menjadi negara sepak bola. Lain halnya dengan media Italia yang membuat kekecewaan berat mereka terhadap timnasnya. Memalukan,
Begitu judul besar Corriere dello Sport. Sepulangnya dari Piala Dunia, timnas Italia terpaksa mengalihkan penerbangan dari Milan ke Genoa untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Namun, setibanya mereka di tanah kelahiran mereka, para pemain disambut dengan lemparan telur dan tomat busuk sebagai bentuk penolakan dan kekecewaan fans pada saat itu. Hal tersebut dirasa pantas didapatkan timnas Italia dikarenakan kekalahan memalukan dari Korea Utara. Dalam perjalanannya, Korea Utara melangkah hingga fase perempat final. Meski sempat kembali mengejutkan dengan unggul 3-0 terlebih dahulu dalam 20 menit pertama, namun si nyamuk merah harus mengakui keunggulan Portugal yang kemudian comeback dengan skor 5-3. Walau begitu, Korea Utara tetap pulang dengan kepala tegak karena menampilkan fighting spirit tinggi di pentas dunia. Itu dia tadi salah satu pertandingan bersejarah non-heroik lagi mengejutkan yang ditunjukkan Korea Utara kala menghadapi Italia pada Piala Dunia 1966. Menurut kamu, apakah hal tersebut bakal kembali terulang oleh Korea Utara di masa depan nantinya? Silahkan tuliskan komentarmu dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like untuk video ini. Terima kasih dan sampai jumpa. See you.